Mari silakan duduk, kita lanjutkan pengajaran kita tentang favorit raja. Kitab seri pengajaran kitab Ester bagian babak kedua. Saya percaya Anda juga melaksanakan PR Anda dan membaca pasal 5 sampai 8. Dan di kebaktian yang ketiga hari ini saya sampai kepada pasal ke-7. Mari kita buka bersama-sama pasal 7 kitab Ester. Untuk tahu setiap bolong-bolongnya, Anda harus beli DVD-nya atau CD-nya untuk Anda pelajari dengan seksama. Pasal 7. Haman diadukan oleh Ester dan dihukum mati. Ini kayak menonton sinetron, tiba-tiba ada bunuh-bunuhan. Dari mana asal-usulnya? Dari DVD sebelumnya. Pastikan dapatkan di bawah Pustaka Raja Wali. Kita langsung aja ayat pertama. Datanglah raja dengan Haman untuk dijamu oleh Ester sang ratu. Langsung ada sebuah perjamuan. Saya sebut ini perjamuan maut. Ester tahu akan hal itu. Dengan iman dia sudah bisa melihat hasil akhirnya, yaitu kemenangan. Tetapi musuh umat Tuhan, yaitu Haman, tidak mengerti apa yang segera akan menimpanya. Seperti akan ketiban durian di tengah-tengah hari. Demikian juga musuh-musuh kita. Kalau kita berkenan kepada raja, mereka akan tiba-tiba seperti disambar geledek di tengah-tengah siang-siang hari bolong. Tanpa mereka sadari, tanpa persiapan, mereka masuk ke perangkap kita. Kebaktian sebelumnya saya kasih ayat terakhirnya, yaitu di Yesaya 54. Setiap senjata yang ditempa terhadapmu tak akan berhasil, malah berbalik menjadi senjata makan tuan buat musuh-musuh kita. Kuncinya di mana? Berkenan kepada raja. Bukan dikasih oleh Tuhan. Dikasih Tuhan semua orang itu nasibnya sama. Malah lebih berdosa, lebih dicinta seolah-olah karena Tuhan jadikan dia pikirannya siang dan malam. Tetapi dikenan oleh Allah, itulah sumber kemenangan dan multiplikasi kita mulai tahun ini. Bukan karena kita berpuasa berapa hari. Bukan karena program kita bagus, koneksi kita luar biasa. No, tapi karena Tuhan kesengsem sama kita, multiplikasi terjadi. Tidak perlu manipulasi. Dia kesengsem aja, kita gak perlu manipulasi apa-apa. Hati Tuhan itu otomatis tahu bagaimana memberkati kok. Cuman bisa gak kita jamah ke spot itu? Bisa gak kita jamah ke titik itu di center hatinya? Sehingga Tuhan menangis karena kita dan bergirang karena kita. Bisa gak itu? Ayat yang pertama adalah suatu latar belakang bagaimana kemenangan akan segera diberikan. Ayat 2. Pada hari yang kedua itu sementara minum anggur, bertanyalah pula raja kepada Ester, apakah permintaanmu hai Ratu Ester niscaya atau pasti akan dikabulkan, dan apakah keinginanmu sampai setengah kerajaan sekalipun akan dipenuhi. Kebaktian sebelumnya saya sudah jelaskan bagaimana jangan mau ditawari Tuhan setengah kerajaannya, wong kita bisa memiliki hati rajanya kok. Saya jelaskan gimana lewat sebuah ilustrasi antara saya dan anak saya, bagaimana saya dibuat oleh anak saya menyesal saya kasih mereka kado terlalu sedikit. Justru bukan ketika mereka menginginkan hadiah. Justru kalau seperti itu saya tidak akan terbeban. Tetapi karena mereka menjadikan saya center of their attention atau menjadi pusat perhatian mereka, satu-satunya yang berharga membuat saya jadi menyesal kado yang saya berikan terlalu sedikit. Itulah ketidakpuasan ilahi. Allah juga bisa tidak puas secara ilahi karena kita. Kalau kita tahu bagaimana memikat hatinya. Pelajaran Ester itu sesederhana ini, yaitu bagaimana kita memikat hati raja dan menjadikan diri, jadi sehingga kita menjadi favoritnya. Yaitu cintai raja di atas segala raja, Yesus Kristus, dengan segenap hatimu, segenap pikiranmu dan segenap kekuatanmu. Itulah perintah yang utama dan pertama. Berarti itu perintah tidak cupu. Bahasa anak muda, tidak kalah saya. Itu perintah mengandung mujizat yang besar. Tapi bagi banyak orang itu perintah seperti itu kuno, cupu, lemah. Jangan, kalau apa yang Tuhan taruh di tempat pertama, perhatikan, berarti itu penting di hati Allah. Berarti segala sesuatu, kitab nabi, urapan nabi, profetik, nubuatannya,
Apa yang akan terjadi, setiap mujizat yang disediakannya, semua bergantung dengan perintah pertama itu. Dan tidak ada hukum yang menentangnya. Dengan kata lain, Allah tidak akan mengizinkan apapun menghalangi mujizat yang terjadi di hidup kita. Kalau yang pertama itu digenapi. Luar biasa. Nah, saya mau tanya dengan Anda, kenapa pada hari kedua Esther baru buka mulut? Ini Anda semua sudah lewati berapa episode sinetron? Kenapa hari yang kedua? Saya kasih sedikit review. Hari pertama si Esther masuk ke tahta Raja Ahasiweros tanpa diundang, dengan meresikokan nyawanya, dipenggal kepalanya. Apa yang lebih berat daripada dipanggil raja tidak muncul, sedangkan si Ratu Wasti dipanggil masuk ke hadirat raja, tidak mau, dia dibungkus kepalanya. Menurut ahli teologi tidak tertulis di Alkitab, pokoknya ditulis di Alkitab dia dibuang. Tapi banyak orang percaya dia dibunuh, dapat capital punishment. Apa yang lebih parah daripada kalau dipanggil tidak mau moroh, tidak mau tiba, yaitu tiba-tiba datang, tidak dipanggil. Si Esther meresikokan dirinya. Waktu raja akhirnya menyelamatkan nyawanya, mengulurkan tongkat emasnya dan berkata, jangan bunuh dia. Esther dengan tangannya yang mungil menjamak ujung tongkat itu dan berkata, dan raja bertanya, langsung raja bertanya setelah itu, Ratu, kau mau apa? Esther berkata, tidak mau apa-apa. Membuat raja penasaran. Itu hari pertama. Hari pertama mereka ada 2 pertemuan. Langsung raja hari itu juga diajak makan malam sama Esther di istana ratu. Dimasakin makanan-makanan yang raja paling favorit, yang raja paling suka. Raja diperlakukan sebagai segalanya bagi si ratu. Luar biasa. Nah, tahu apa yang terjadi enggak? Malam itu pertemuan mereka kedua di hari pertama, raja tanya lagi, niscaya setengah kerajaanku pun kuberi kepadamu. Ratu Esther, tinggal engkau mengangguk kepala, semua milikmu. Ratu Esther menggelengkan kepalanya dan berkata, enggak raja. Raja tambah penasaran. Enggak bisa tidur rajanya. Saya ceritakan di kebaktian sebelumnya. Raja kena insomnia karena saking terharunya dan terjamah sama si ratu. Kapan terakhir kali Yesus kena insomnia karena gerejanya? Atau Tuhan Yesus yang tidak pernah terjaga, penjaga Israel tidak pernah terlelap itu, meskipun dia tidak pernah tertidur, kata Alkitab, di samping kanan Allah Bapa di sorga. Kadang-kadang Tuhan Yesus mungkin mikir begini, mending gua tidur aja daripada denger rengek-rengek mereka. Kapan terakhir kali Tuhan itu mau tidur nggak bisa karena kita? Mukanya penuh dengan senyum yang lebar dan berkata, wow, aku begitu bangga sama gereja Mawar Sharon dan jemaatnya. Mereka sungguh-sungguh tahu bagaimana menyenangkan aku. Dan dipenuhi dengan rasa tidak puas ilahi, di mana Yesus berkata, gak bisa begini terus. Aku harus angkat gereja Mawar Sharon dan setiap kehidupan jemaatnya masuk dalam kemuliaanku di tingkat yang ketiga. Yang Paulus lihat itu loh, tingkat ketiga sorga, di mana segala berkat disediakan. Lalu Paulus menulis di Efesus di pasal pertama, di dalam Kristus itu, dia menyediakan segala berkat rohani bagi kita di dalam sorga. Petrus yang sama yang dibawa ke tingkat ketiga berkata, di sana semua disediakan. Kau mau apa? Paulus menggenapi apa yang Yesus katakan, bahwa kalau kita mencari kerajaannya terlebih dahulu dan kebenarannya, yaitu orang kebenaran itu pribadi, bukan teori. Akulah kebenaran. Maka segalanya ditambahkan. Paulus beritahu, andai engkau gereja tahu, lihat yang kulihat waktu aku dibawa Tuhan ke sorga. Korintus 14. Engkau tidak akan berpikiran kecil lagi tentang hidupmu. Andai engkau tahu memikat hati raja, semua yang kulihat, yang akhirnya ketika aku turun dan Yohanes nantinya di Pulau Patmos melihat juga tidak bisa menemukan kata-kata manusia untuk mengungkapkan apa yang dia lihat. Itu semua adalah milikmu. Luar biasa. Ini sebuah tempat keintiman yang luar biasa. Lukas 15 itu adalah ilustrasi dari mulut Yesus ketika Tuhan berkata bahwa anak sulung itu ketika dia mengeluh, Bapak mencoba menyadarkannya dengan kata-kata ini, hai sulung, bukankah semua yang kumiliki milikmu? Andai kata engkau tahu memikat hatiku, kau tidak usah merengek-rengek begini. Kuncinya di sini, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku.
kuncinya di situ saja. Menyenangkan hati raja. Dan luar biasa, kenapa pada hari yang kedua? Hari kedua, setelah lewat 1 malam, Esther mengundang ke perjamuan berikutnya. Jadi hari kedua ini adalah pertemuan yang ketiga. Udah 3 kali Esther tutup mulut. Ditanya mau apa, bilang gak mau apa-apa. Akhirnya buka mulut juga dia. Kenapa Esther menunggu sampai hari kedua, melewati 1 kali malam dan pertemuan ketiga, baru memberitahukan requestnya, permintaannya. Karena sebagai seorang istri, kelebihan istri mana-mana kalau pernikahannya bahagia adalah istri bisa mengukur hati suaminya. Istri bisa tahu kapan suaminya mendengarkan. Istri bisa merasa kapan suaminya siap berikan dan kabulkan permohonannya. Istri yang kurang mengerti suaminya adalah ketika suaminya barusan pulang dari kerja capek-capek kena macet. Apalagi di Jakarta. Tadi barusan ditipu sama kliennya. Sampai ke rumah baru copot sepatu. Istri langsung berkata, kerja melulu, kapan aja aku jalan-jalan. Jadi perang dunia ketiga. Tunggu sampai dia kenyang. Tunggu sampai melihat baca koran dulu. Biarin baca sampai 3 halaman. Kaki di atas, ditaruh di atas sofa. Ketika dia sudah dalam kaos kaki dan piyamanya. Ketika Anda pijit-pijit pundaknya. Dia sudah tenang, sudah reda emosinya. Di sana berkata, "Pa, kapan ajak Mama honeymoon?" Iya aku sempat lihat brosur itu kemarin. Ini loh, gitu loh. Pelajaran dari Esther ini bicara tentang timing. Sama Tuhan itu ada timing. Segala sesuatu indah pada waktunya, bukan berarti setiap waktu adalah waktu Tuhan. Jangan terapkan ayat itu untuk diri sendiri. Segala sesuatu ada indah pada waktunya untuk aku. Enggak, Pak, segala sesuatu juga indah pada waktunya untuk dia, untuknya. Kita harus tahu timingnya Tuhan kalau kita mau sungguh-sungguh langgeng hubungan kita dengan Tuhan. Ya, amin Bapak Ibu Saudara. Pada hari kedua adalah hari di mana sang suami hatinya sudah lembut sama si Esther. Dan Esther tahu si Raja Ahasiweros tidak lagi berdaya untuk berkata tidak. Saudara, gini loh. Anda kira saya ngajar gini ini mengkhianati Tuhan? Membocorkan rahasianya? Enggak, Tuhan yang suruh saya ajarin. Saya ini dalam bisnisnya membuat permaisuri istrinya Tuhan jadi pintar. Untuk merayu. Anda ini masuk dalam sekolah merayu, ini babak 2. Lu kerajaan perjanjian lama itu gitu semua. Esther itu 12 bulan. Bukan cuma dilulur kulitnya supaya dia wangi, tapi diajari jalan bak seorang ratu. Dilatih oleh seseorang namanya Hegai, sida-sida raja. Orang abdi dalam sultan yang tahu raja kesukaan warna apa. Raja paling suka kalau diajak bicara soal apa, politik kek atau soal sosial kek, dia paling tahu. Dia ajari perempuan-perempuan itu jumlahnya 1460 perempuan, salah satunya Esther. Tapi 1459 gak mau dengar. Semua mata duitan. Semua maunya gimana caranya memanipulasi raja dapat sesuatu. Hanya Esther yang diam-diam gadis desa itu mendengarkan. Dan Esther ini yang mendengarkan mendapatkan kebajikan karena dia diangkat sebagai ratu. Sama dengan saya hari ini bertindak sebagai Hegai, abdi dalam. Saya ajari Anda dalam sekolah merayu Tuhan. Dan sebagian mendengar jatuh di tanah yang baik, sebagian lagi sia-sia jatuh di pinggir jalan. Ada orang datang ke gereja adalah supaya kaya. Ada orang datang ke gereja supaya sukses. Ada orang datang ke gereja supaya dapat jodoh. Tapi ada 1-2 di sini, aku mau kenal Allah. Itu yang akan nanti jadi Esthernya Tuhan di tahun 2013 terusnya. Anda jangan kaget nanti, tiba-tiba Anda akan dapat teologi baru namanya Allah pilih kasih. Saya tidak akan sangkal, memang Allah pilih kasih. Allah mencintai semua orang, betul. Allah tidak pandang bulu karena melihat status ekonomi dan sosial seseorang, betul. Tapi Allah juga punya orang-orang kesayangan. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi siapa yang suruh saya ngajari gini? Saya tidak mengkhianati Tuhan. Tuhan yang suruh saya membuat kita semua pintar. Amin. Oh puji Tuhan. Anda belajar sesuatu? Ya? Ya? Kita lihat sekarang ayat 3. Maka jawab Esther sang ratu.
Kalau kita ditanya setengah kerajaan, langsung pasti kita berkata, yes, setengah kerajaan, tulis sekarang. Ayo ke notaris. Tapi Esther lihat, ya raja, jikalau hamba mendapat kasih, aduh, sudah ini hukum ekonomi berkata, hukum bisnis berkata, kalau sudah deal jangan banyak ngomong. Rumah kalau sudah orang yang mengangguk, iya aku beli dengan harga segitu, sudah jangan bilang lagi, iya loh rumah ini dulu buat, jangan terlalu banyak, nanti dengan kata-kata kita terjebak sendiri. Esther ini loh, sudah dapat setengah kerajaan. Dia berkata, ya raja, jikalau hamba mendapat kasih raja, dan jikalau baik pada pemandangan raja, karuniakanlah kiranya kepada hambanya, nyawa hamba atas permintaan hamba, dan bangsa hamba atas keinginan hamba. Katakan mendapat kasih raja. Katakan mendapat kasih raja. Nah, ingat saudara, di dalam kita berhubungan dengan Tuhan dalam hidup yang fana ini, lakukan setiap peperanganmu dan pekerjaanmu dalam kasih. Apa kelebihan Esther? Esther ini berkata seperti ini, aku tuh cinta raja dan itulah kekuatanku. Aku mungkin gak sepinter Haman. Dia tahu undang-undang Persia Media. Aku gak sepandai dia bisa menekuk kata-kata. Dia bisa manipulasi, ada orang itu yang pandai politik. Benar saudara, baik di politik, di dunia ini. Orang masuk politik harus siap. Yang namanya hukum rimba. Siapa kuat, bunuh yang lemah. Pasti, rebutan suara, jual suara. Rakyat pun dijual ada harganya. Money politics biasa. Sedihnya di gereja, di organisasi kemanusiaan atau organisasi Kristen juga ada yang kayak begitu bermainnya kotor. Terus terang saya beritahu, dalam hidup ini saya membuat suatu pilihan sejak saya umur 18 tahun kenal Yesus. Sebelum saya masuk ke dalam perkungfuan pendeta, persilatan dunia, saya berkata, aku enggak pinter suruh jilat sana sini. Aku enggak pinter suruh membuat suatu kesan yang bagus sama pendengarku. Enggak, aku cuma satu saja. Aku punya kekuatan, saya punya kekuatan seperti Esther. I'll do everything out of love for him. Itu aja, sisanya urusan Tuhan. Promosi darah dari Tuhan. Lakukan peperanganmu dalam kasih. Esther juga mau ngambil keputusan. Aku enggak pinter kayak Haman. Enggak pandai seperti pembesar-pembesar. Ada 7 sida-sida, pembesar-pembesar, bukan sida-sida. 7 pangeran di bawah Ahasiweros. Itu orang pintar mempertahankan ini, itu taktiknya luar biasa, strateginya itu mau sekolah 7 tahun aja gak cukup untuk memperoleh skill, kecerdikan, dan kelicikan mereka. Aku gak pintar. Satu aja yang aku pintar, aku pandai mencintai raja. And that's what I do best. Itu yang paling aku bisa. Anda mungkin merasa Anda kurang pendidikan, kurang tinggi. Anda kurang koneksi, gak apa-apa. Ketika di gereja, buat satu komitmen. Dari sini Anda diberkati, diurapi. Dari doa berkat di sini Anda diutus keluar. Lalu diterima kembali minggu depan. Anda berkata, aku tidak pintar ini. Pekerjaanku akan berhasil tidak? Masa depanku, anak-anakku nanti jadi apa? Saya tidak tahu, semua di tangan Tuhan. Satu hal yang ku tahu, aku tahu bagaimana mengasihi Yesus dengan apa yang ku tahu. Dan apa yang ku miliki. Itu komitmenku. Dan itu yang ku pegang. I know how to love Jesus. And that's what I do best. Dari sana beranjaklah kesuksesan seseorang. Esther ternyata menjadi lebih berkuasa dari Haman dan semua pangeran. Ironis bukan? Makanya Yesus berkata apa? Mau masuk kerajaan surga? Anda tahu mau kata masuk kerajaan surga itu bukan masuk seperti masuk Disneyland, dicap masuk. Masuk itu artinya menguasai. Anda mau menguasainya? Miliki hati seperti seorang anak kecil. I love Jesus. And that's all that one thing I know best, to love him. Amin Bapak Ibu Saudara. Karena itu kalau saya lagi dalam keadaan masalah, gak ada jalan keluar. Tidak sejarang kadang-kadang saya menemukan diri saya sendiri. Tentunya waktu sendirian. Saya dalam keadaan berlutut dan berlumuran air mata. Saya berkata, Lord, I don't know. I cast all my cares upon you. I lay all of my burdens down at your feet. Anytime I don't know what to do. Ketinggian lagi. I will cast all my cares upon you. Anytime
I don't know what to do. I will cast all my cares upon you. Kapan saja aku tidak tahu harus berbuat apa, aku lakukan yang terbaik yang ku kenal. Aku akan mencintaimu sampai mati. Lalu setiap kali cerita dalam kesaksian, saya bersaksi dengan Anda. Setiap kali Tuhan selalu tolong saya tepat waktu. Apapun itu juga. My life depends on Him. Perhatikan ayat 3 tadi yang dalam kata-kata terakhirnya dikatakan, dan bangsa hamba atas keinginan hamba. Esther ini pintar luar biasa. Ini yang saya sebut sebagai spiritual intelligence. Ini intelek rohani. Dia berkata, raja, kalau aku dapat kasih raja, jikalau baik pada pemandangan raja, karuniakan kiranya kepada hamba nyawa hamba, atas permintaan hamba, dan bangsa hamba atas keinginan hamba. Esther tahu bahwa kalau dia bisa gerakkan hati raja, dia bisa gerakkan tangannya. Baru terakhir dia berkata, atas keinginan hamba. Dia berani buka mulut setelah hari kedua pertemuan ketiga. Setiap kali raja tanya sama Esther, lu mau apa? Esther selalu berkata, aku cuma mau kehadiran raja. Will you come? Maukah engkau datang? Maukah engkau datang? Maukah engkau datang ke pesta malam makan malamku? Itu sama dengan anak kecil yang ngomong sama papanya bawa hadiah, banyak kanan kiri hadiah mahal. Dia berkata, aku gak mau itu, Pak. Aku cuma mau papa ikut di tea partiku. Kalau anak perempuan gitu ya. Kadang-kadang saya waktu kecil juga pernah sama anak perempuan saya diajak mainan tea party. Tapi tea party namanya pesta teh, tapi gak ada tehnya. Cangkirnya ada, kita pura-pura. Tambah lagi, Pak. Dalam hati saya, secara logika orang dewasa, apa bedanya tambah gak tambah? Tapi ya saya itu anak orang sebesar saya, secara badannya, usia, ya mau itu dibodohi anak kecil begitu. Ada Allah sebesar itu, Nicang Weta, ajaib Tuhan, yang mau tuh dibodohin sama kita itu. Ada orang berkata cinta itu buta kan? Saya percaya, itu juga berlaku untuk Allah. Gak cuma buta malah tuli. Kok bisa? Siapa di sini merasa suaminya kalau nyanyi paling enak di dunia? Padahal kalau nyanyi, seperti rusa terluka. Tapi enak tuh. Karaoke adalah bagi orang-orang yang merasa suaranya enak. Gereja nah bagi orang yang memang suaranya enak. Karena di atas sini seperti rusa terluka. Semua jemaat terluka batinnya. Harus datang hari Jumat nanti. Kebaktian, kesembuhan batin, kambing hitam versus domba putih. Sekalian promosi. Betul atau betul? Tuhan itu kok mau ya dibodohin sama kita gitu. Bukan Tuhan bodoh. Saya gak bodoh. Kalau di depan saya ada satu orang lain yang saya tidak kenal mau ngajak saya tea party, saya langsung kirim dia ke rumah sakit jiwa. Saya nggak bodoh. Cinta membuat saya memberikan diri saya mau dikendalikan. Itu sifat cinta. I accept limitations in the name of love. Aku terima batas-batas karena cinta. Kalau bukan karena cinta, saya tidak mau dibatasi. Tapi cinta itu heran dan tidak bisa dimengerti. Kenapa? Karena cinta. Ada begitu banyak perempuan cantik di luar sana. Kita setia hanya dengan satu. Kenapa? Karena cinta ada cowok begitu banyak yang kaya di luar sana. Apalagi kalau orang merasa dirinya bisa kawin sama siapa saja. Kenapa kok tetap setia dengan suami Anda sekalipun dia sekarang lagi bergumul secara keuangan? Itulah sebabnya orang yang melanggar janji nikahnya dianggap sama Tuhan melanggar dirinya Allah, karena Allah adalah kasih. Kasih memang buta, mau apa? Saudara harus tahu siapa bisa menggerakkan hati Allah. Dia menggerakkan tangannya. Esther ini luar biasa. Dia berkata sama raja, aku cuma kepingin raja hadir. 3 kali berturut-turut. Yang ketiga baru Esther berkata, berikan nyawa hamba dan nyawa bangsa hamba atas keinginan hamba. Karena Esther itu tahu, istri itu paling tahu bisa ukur suaminya. Gak ada orang yang bisa mengerti kapan saya capek seperti istri saya. Istri saya itu gak usah diberitahu tahu.
Kalau saya lagi, pokoknya orang nggak ngerti. Istri saya yang tahu tanda-tanda, padahal saya nggak ngomong apa-apa, diam gini. Dia bisa tahu. Ayo istirahat, kamu capek. Istri bisa ukur suami. Esther tahu bahwa di detik ini, hati raja sudah miliknya. Dia sudah jadi favoritnya. Minta apa saja akan diberikan. Tahu ayat itu? Mintalah apa saja dalam namaku. Banyak orang langsung ambil mentah-mentah. Sama dengan pakai namaku, kalau diambil mentah-mentah jadi anak sekewa. Dalam nama Yesus, tambah embel-embelnya lagi supaya tidak kesasar. Yang Paulus beritakan, keluar. Setan yang ada di dalam diri orang itu tertawa terbahak-bahak. Yesus aku tahu, Paulus aku kenal. Who the heck are you? Siapa kamu? Atau dengan kata lain, who do you think you are? Jangan ambil satu ayat dicomot seperti pengacara lalu dijadikan suatu perkara sama Allah dan sama setan dan sama kehidupan Anda. Mintalah apa saja yang ku kehendaki. Itu dimulai dengan hidup sesuai kehendaknya dulu. Kalau sudah hidup sesuai kehendaknya, minta apa saja yang ku kehendaki. Aku tidak bisa berkata tidak. Di situ. Esther tahu. Ini luar biasa. Dia menggerakkan hati. Hatinya berarti dia menggerakkan tangannya. Ya, kita lihat ayat 4. Anda diberkati Tuhan. Karena kami, hamba serta bangsa hamba telah terjual untuk dipunahkan. Nah, dia beberkan kasusnya. Dibunuh dan dibinasakan. Jikalau seandainya kami hanya dijual sebagai budak laki-laki dan perempuan, jikalau kami hanya dijual sebagai budak laki-laki dan perempuan, niscaya hamba akan berdiam diri. Garis bawahi kata niscaya hamba akan berdiam diri. Tetapi malah petaka ini tiada taranya di antara bencana yang menimpa raja. Luar biasa ya. Siapa di sini mau dijual sebagai budak laki dan perempuan? Angkat tangan. Enggak kan? Kadang-kadang daya tahan tubuh kita terhadap rasa sakit itu sangat-sangat berkurang di zaman ini. Tuhan menemukan banyak orang di gerejanya hari ini yang latah rohani. Gampang mengeluh, gampang kecewa. Esther menunjukkan kekuatan batinnya. Karena dia mengenal hati raja, dia berkata, kalau aku dijual sebagai budak, niscaya aku akan berdiam diri. Jangan mudah menggunakan kebaikan orang kalau terpaksa. Terpaksa pun jangan mudah. Ya. Kita semua harus belajar untuk menjaga harga. Jangan jadi murahan. Jikalau kita sering kali menggunakan kasih dan kebaikan orang lain atas hidup kita, pada saat kita sungguh-sungguh membutuhkannya, sudah gak ada. Pernahkah Anda tanya dalam bahasa Inggris bagus sekali, can you do me a favor? Dari kata favorit itu keluar favor, artinya perkenanan. Kalau di dalam bahasa Indonesianya, saya bisa minta tolong gak? Minta, itu berarti bentuk permintaan, cuman yang diberikan kepada kita adalah jasa dan pertolongan. Kalau dalam bahasa Inggrisnya, can I ask you to do me a favor? Itu sering digunakan. Favor, perkenanan, minta tolong, harus juga lihat-lihat lawannya kita siapa. Kalau orang itu deket sama kita kayak papa mama, waktu kita lagi dalam masalah, contohnya kita harus tanda tangan sesuatu dan harus pakai nama seseorang untuk menanggungnya. Anda tidak mungkin kan keluar sana lalu sembarang telepon teman yang sudah lama gak bertemu dan minta dia tanggung Anda di bank. Orang akan menganggap itu sebagai pelecehan. Tiba-tiba kalau gak pernah dikontak sama Anda, tiba-tiba di call dan berkata, bisa gak ya kamu nanggung aku? Bisa gak? Aku beli rumah. Nah, contohnya gitu. Harus ada yang menanggung. Atau apa kek? Anda tidak pernah ketemu sama siapa-siapa sembarang di luar sana suruh tanggung hutang sepeda cicilan sepeda motor Anda. Orang itu akan berkata, apakah you gila? Tapi kalau itu kita mintanya sama papa mama, lumrah-lumrah saja. Apalagi kalau hubungan sangat baik dan mesra. The favor you ask depends on how close you are with the person you ask for. From whom you ask for. Perkenanan yang Anda minta, pertolongan yang Anda minta, itu tergantung dengan sedekat apa Anda dengan orang yang Anda mintai tolong. Jangan melebihi. Itulah sebabnya malaikat melihat beberapa orang Kristen sebagai orang yang kurang ajar.
Karena tidak pernah mendekati Allah. Tidak pernah membangun kedekatan dengan Dia dan ketaatan. Tiba-tiba ada waktunya minta besar. Coba nggak percaya, Anda tanya orang sebelah Anda. Maukah Anda berikan ginjalmu ke aku? Tanya. Kalau enggak langsung dihayah. Mengapa? Kayak anak-anak sekewa. Kayak kata-kata setan beranak-anak sekewa. Who do you think you are? Atau who are you? Jangan pakai the heck, enggak bagus. Who are you? Kalau setan aja berkata who the hell are you? Kalau dia yang tinggal di hell aja enggak kenal Anda. Who the hell are you? Not if I'm... Berarti Anda sungguh-sungguh tak terkenal. Bayangkan. Itulah sebabnya sedia payung sebelum hujan. Bangun keintiman sebelum ada kebutuhan. Ketika Anda membutuhkan, Anda buka mulut. Dan kalau orang bangun keintiman, pasti nggak gampang buka mulut. Karena dia akan amankan. Dia akan sayangi pekerjaannya. Dia akan sayangi hubungan itu. Semakin Anda bangun sesuatu, Anda nggak mau meruntuhkannya. Saya kalau kita ini hamba Tuhan di sini, kalau mau buka mulut sembarangan bisa. Jemaat, saya butuh ini. Jemaat, saya butuh baju. Jemaat, minggu depan saya mau khotbah. Saya nggak ada jas saya sudah habis, terbatas stoknya. Jemaat, bisa, pasti saya yakin. Kita nggak hati-hati aja, ngomong satu jenis makanan aja, besok dikirimi kok. Kadang-kadang double-double. Pak Yusuf bilang, suka lumpia Semarang. Itu lumpia Semarang muncul semua satu Semarang. Soalnya yang sana kan nggak ada kalikong sama yang situ. Sama-sama, cuman ingat Pak Yusuf suka lumpia Semarang. Kirim semua. Nah tapi kalau kita sedikit-sedikit minta, dikit-dikit minta, dikit-dikit minta, dikit-dikit minta, dikit-dikit minta, pas pembangunan, nggak ada yang gubris. Mengerti maksud saya? Orang yang suka menggunakan kasih karunia dengan sembarangan akan menemukan bahwa suatu hari mataharinya dia akan terbenam terlalu dini pas jam 12 siang di atas cakrawalanya. Dia akan terkejut, loh terbenam. 6 jam kemudian Anda tidak bisa jemur pakaian. Jaga harga. Yesus tinggal di dalam diri kita. Jangan mudah hutang sama orang. Jangan mudah sekali dikit-dikit minta kemurahan. Berusahalah dulu. Dan percayalah Tuhan sisanya. Tuhan pasti akan kirim orang membantumu jika Anda memerlukan. Jangan gampang berbicara. Amin Bapak Ibu Saudara. Terakhir ya. Bukan terakhir, ini masih lama. Saya korbannya masih 2 jam lagi. Ini maksudnya akhir-akhir ini kemarin waktu saya diantarkan sama companion saya yang hari ini menurut saya the best dress. Cynthia man. Ya. Nah, ini sudah Cynthia perbatasan, tidak perlu pakai visa lagi seperti Eropa antara Cynthia dan Valentine besok. Saya pergi ke pertemuan multimedia, diantar oleh beliau. Saya diantarin di tengah-tengah hari, sibuk-sibuknya punya keluarga, punya perusahaan, punya usaha banyak. Meskipun masih muda, seorang pengusaha yang diberkati. Saya jalan pergi. Pak Melki, pernah saya minta apa-apa sama Anda? Enggak pernah. Saya enggak pernah minta apa-apa. Anda bisa buktikan, saya enggak pernah berkata, sepatu. Enggak pernah, saya enggak mau murahan. Gua beli sendiri, meskipun enggak merah seperti punyanya beliau. Punyaku hitam, enggak apa-apa, old fashion, tetap selamanya klasik. Itu jazz. Perhatikan saya. Kita sampai di ruangan di salah satu restoran di mana ada bakery-nya. Saya jalan lewat bukan lata lah, saya bukan lata, cuman kadang-kadang itu karena saya anggap Pak Melki itu sudah dekat, jadi saya kadang-kadang komentar itu enggak mikir. Itu mau masuk ke dalam sana, lalu saya mau nyampaikan firman untuk menghargai teman-teman multimedia dan volunteer segala. Itu Natalan mereka di bulan Januari. Padahal Desember Natal kan, karena mereka terlalu sibuk Desember, semua pegang kamera, jadi Natalnya Januari. Nah, waktu saya lihat rainbow cake, saya bilang, ini rainbow cake. Saya nggak ngomong apa-apa, saya cuma pegang. Kok Philip mau ya? Oh enggak. Ini rainbow cake cuma waktu saya masih kayak waktu saya masih kecil, saya cuma lewat gitu aja. Pas saya khotbah, kenapa companion saya ini meninggalkan saya? Langsung jerit pergi. Saya kira ngapain? Ya kan? Ya mungkin dia mengira tugasnya udah selesai, kalau saya di atas sana nggak akan ada yang gangguin. Balik-balik waktu saya sudah sampai di mobil, sampai di rumah, ini kok rainbow cake. Semua stoknya diborong sama dia. Itu semua yang mereka punya kelihatannya.
Diambil semua. Aduh, saya menyesal, saya ngomong sama istri saya lain kali. Aku gak mau buka mulut meskipun yang gitu-gitu. Gak mau. Aduh, rainbow cake-nya sebanyak-banyaknya itu saya makan sampai semuanya rainbow. I felt bad. Saya bersyukur tapi saya merasa gak enak gitu hari itu. You see, mengapa? If you honor something or someone or a church atau apapun juga atau orang lain atau keluarga Anda atau pekerjaan Anda akan seminim mungkin pakai pertolongan mereka. Anda akan kontribusi, iya. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Tapi lihat, kalau orang itu begitu jarang buka mulut langsung diserbu. Why ada wibawa dalam kata-katamu? Karena itu hati-hati apa yang kau minta. Mari kita lihat lebih lanjut. Anda diberkati Tuhan. Kita lihat ayat berapa sekarang? Saya by the way Pak Melki seumur hidup saya gak mau makan rainbow cake lagi. Sampai selamanya, sampai di sorga saya gak mau lihatan rainbow cake lagi. Ayat 5. Maka bertanyalah Raja Ahasiweros pada Ester sang ratu, siapakah orang itu dan dari manakah dia yang hatinya mengandung niat akan berbuat demikian? Hati-hati. Ratu Ester akan segera berkata, itu rainbow cake-nya. Akan dicincang-cincang, gak cuma dibelikan satu. Anda harus tahu siapa yang Ester tunjuk berikutnya, gak akan mati satu orang. Anak-anak keturunannya pun binasa. Dia cuma tunjuk satu orang, seluruh kaumnya disapu. Itu kasih karunia kalau kita hati-hati menggunakannya. Apa yang membuat Tuhan, apa yang membuat Raja mau punahkan semua? Kadang-kadang kalau orang memberi kasih karunia itu tidak rasional. Kita minta satu minuman, dibeliin semua stoknya. Itu bukan karena kita membutuhkan, tapi karena orang tersebut yang tergerak hatinya. Itu kasih karunia. Kasih karunia itu tidak rasional. Kalau rasional kan tidak mungkin Mazmur 23 ayat 5 digenapi. Dia mengurapi kepalaku dengan minyak sampai limpah ruah. Ia mengurapi kepalaku dengan minyak dan pialaku melimpah ruah. Apakah Tuhan itu nggak bisa lihat? Kalau kita tuangkan minuman ke cangkir, apalagi kalau wine yang mahal, kan sampai sedikit setengah gelas sudah berhenti. Itu pun kata kita lihat dulu apakah orang itu bisa minum atau enggak. Kalau dalam pesta yang mahal. Tuhan itu dituangin terus, itu tuang terus. Sampai jatuh. Ini kan kita kadang-kadang bertanya, Tuhan apakah kau enggak lihat kalau gelasnya udah kosong? Tuhan berkata, aku mau apa? Wine punya aku mau apa? Kalau aku cinta ya begini sifatku. Di luar kendali. Dia yang memberikan dirinya untuk dikendalikan oleh umatnya. Adalah dia yang terlepas kendali ketika mengasihi kita. Isn't he wonderful? Dia yang mengajarkan kepada manusia untuk mengendalikan dirinya, buah roh yang ke-9. Karena manusia kalau keluar kendali biasanya dosa. Tapi kalau Tuhan keluar kendali tidak ada hukum yang mengekangnya. Karena kalau Tuhan keluar kendali tidak pernah ke dosa. Tapi kalau setiap kali dia luar kendali, selalu kasih karunia. Aku mau apa? Ada orang tertentu protes sama Tuhan, aku mau tinggikan dia, mau apa lu? Aku mau buat dia kaya, mau apa? Aku mau buat dia pelayanannya besar, mau apa? Aku mau buat namanya besar, mau apa? Aku mau buat dia punya keluarga, anak-anaknya dipakai Tuhan, mau apa? Aku mau pakai bisnisnya dan kembangkan bisnisnya, mau apa? Urusan apa engkau dengan aku? Tidak, jangan berbantah dengan penciptamu. Wow, Tuhan itu garang gadanya. Kalau dia sudah keluarkan dari sakunya. Oh, luar biasa. Itu kasih karunia. Nah, itulah sebabnya dosa iri hati membuat Tuhan muak. Karena orang yang iri hati cuma mentah-mentahan, dia gak bisa lihat kekurangannya dan PR-nya. Dia tutupi dengan benci dengan orang yang di atas dia. Sedangkan orang yang di atasnya itu kemungkinan adalah karena promosi Tuhan. Karena itu Tuhan berkata, mau apa kalau aku angkat dia? Saya harap itulah kesaksian Allah bagi jemaat Mawar Sharon yang mengalami multiplikasi setelah ini. Di dunia nanti Tuhan akan bersaksi, mau apa kalau aku tinggikan dia? Amin Bapak Ibu. Jangan Anda yang berkata, mau apa lu? Jangan, itu kasar namanya. Biar Tuhan yang membelamu, bukan dirimu yang membela diri. Ya, mengerti ya? Kita lanjutkan. Anda masih mau terus lanjut? Iya. Sampai ayat mana nih? 6. Lalu jawab Ester,
penganiaya dan musuh itu ialah, rainbow cake-nya keluar, Haman. Orang jahat ini, matilah Haman. Anda harus tahu loh ya, Haman ini berpengaruh di kerajaan Persia. 7 pangeran aja dia punya jenjang karir. Itu istilahnya kalau orang ini adalah aparat polisi. Dia nggak ngelewati yang namanya kapolsek. Dia paling dari polsek nggak selewatin Polres, Polda, langsung naik di atas semuanya dan sebentar lagi langsung jadi Kapolri. Istilahnya begitu. Ini luar biasa. Orang ini jenjangnya nggak normal. Raja itu kasih kecepatan kepada dia. Semua orang takut, termasuk 7 pangeran yang sudah sama raja sejak dari papanya Raja Darius. Ahasiweros itu kan keturunan Darius. Dari atas sono-sononya itu 7 pangeran itu tua-tuanya aja kalah hawa sama dia. Esther tunjuk dia, langsung diam. Langsung dia tersungkur. Ya, luar biasa. Penganiaya dan musuh itu ialah Haman, orang jahat ini. Maka Haman pun sangatlah ketakutan di hadapan raja dan ratu. Perhatikan saya, sangat ketakutan. Memang yang namanya pembentukan Allah atau proses itu cukup panjang dalam kehidupan kita dan kadang-kadang tidak menyenangkan, malah menyakitkan. Tetapi ketika pembelaan terjadi, pemutarbalikan ilahi terjadi, ketika Allah mempromosikan kita, itu bisa datang seperti Yusuf di Perjanjian Lama seketika. Karena itu setiap air mata yang ditaburkan dengan benar, bukan karena mengeluh dan kecewa, tapi karena percaya, sekalipun melewati lembah air mata, aku percaya bahwa aku akan menang. Itu ditabung dalam kirbat Allah. Kelihatannya nggak ada hasilnya, itu sama dengan deposito uang kita di bank. Waktu kita cashkan, tiba-tiba sudah ada bunganya semua. Allah tidak pernah sia-siakan penderitaan umatnya. Justru ketika kita merasa semakin sakit hidup ini, prosesnya semakin sakit, itu pratanda sebentar lagi melahirkan perkara besar. Tanya sama ibu hamil. Kalau sudah mulai kontraksi, itu bukan berarti waktunya untuk gugurkan bayi. Justru semakin sakit pratanda bahwa itulah saatnya melahirkan. Justru kalau tidak ada apa-apa, justru dipertanyakan. Kalau masih bisa, aku hamil loh. Oh iya ya, teman-temannya nggak kelihatan loh. Ya masih nurse itu udah kelihatan, masih pakai cipau ya. Oh iya ya. Kalau sudah 8 bulan setengah, cibaunya bisa meledak. Kalau sudah mulai nggak enak, sakit, tendang-tendang terus. Pernahkah Anda merasa hidup Anda seperti ditendang-tendang terus? Ganti kacamata. Pakai kacamata dokter di atas segala dokter yang selalu USG manusia. Your baby is coming. Saudara tahu proses memang lama, tapi ketika melahirkan, seketika. Seketika saja. Karena itu dikatakan di sini sangatlah ketakutan di hadapan raja dan ratu. Nah saudara, raja, kenapa dikatakan dia ketakutan di hadapan raja dan ratu? Katakan raja dan ratu. Katakan lagi raja dan ratu. Ini persatuan ilahi. Ketika kita bersatu dengan Kristus, musuh kita menjadi musuhnya. Apabila musuhnya adalah musuh kita dulu. Coba nggak usah dibuka, tetap di Esther aja, tapi saya minta dinyalakan di LED 1 Korintus 6 ayat 17. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Ini luar biasa. Ini yang disebut bersatuan ilahi itu. Allah dan kita menjadi sepihak. Apa yang membuat Allah dengan kita tidak sepihak? Yang membuat kita bukan menjadi favorit raja, tapi menjadi beban hatinya adalah yang berikutnya di Yakobus 4:4. Ya. Dor. Ya, keluar ya. Hai kamu orang-orang yang tidak setia. Nah itu yang membuat perpisahan. Yesaya 5:9 berkata, yang memisahkanmu dari aku adalah dosamu. Tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Atau permusuhan di sana perceraian. Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia nih, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Bagaimana musuh kita bisa menjadi musuhnya kalau kita memusuhi dia? Logikanya sederhana kan? Karena itu hidup kudus itu mengandung kuasa, bukan? Sekarang Anda dan saya tahu kalau hidup kudus itu mengandung kuasa. Bukannya, oh ini gak boleh, itu gak boleh. Hidup kudus itu bayar di depan lunas, enjoy di belakang. Berdosa itu enjoy dulu, di belakang bangkrut. Pilih salah satu. Saya mending di pihaknya Tuhan, karena Tuhan yang pegang bukan cuma kunci hidup tapi kunci mati. Kartu terakhir Tuhan. Mau tahu Alfa Omega itu artinya apa?
Jangan cuma kita nyanyikan, Tuhan adalah Alfa dan Omega. Kekudusan selalu dimulai dengan mengakui Yesus adalah Alfa dan Omega. He always has the first say and the last say in every decision we make every day. Alfa artinya the beginning, yang permulaan. Dia haruslah segala sesuatu mulai dengan Tuhan. Mazmur 127, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah orang membangunnya. He will have to have the last say. Tuhan yang punya kata-kata terakhir. Tuhan, aku sudah cinta sama dia. Aku sayang sama dia. Mama sudah oke semua. Tuhan, dia ini Tuhan. Dia memang sekarang belum ke gereja. Dia memang pergi ke rumah ibadah lain. Tapi aku percaya, yakin, imanku teguh. Aku akan bawa dia ke gereja nanti. Pemberkatannya aja Tuhan. Masa gak bisa Tuhan ngalah sama aku Tuhan. Demi aku Tuhan. Lihatlah aku kebutuhanku Tuhan. Sembahlah kebutuhanmu kalau begitu. Aku tahu Tuhanmu adalah kebutuhanmu berarti. Sadrak, Mesak, Abednego berkata, sekalipun kalau Tuhan tidak tolong aku di api ini, aku tak akan sujud menyembah kepada Baalmu ya Raja. Tapi Tuhan, nanti setelah aku diberkati di rumah ibadah ini, nanti aku yakin teman-teman CG ku udah berdoa agar dia bertobat. Nanti aku pasti bisa bawa dia kepada Tuhan. Kalau seperti itu ya berarti gimana ya? Kita sudah gak bersatu dengan dia kok kita mau menyogok dia itu loh. Jangan mencoba untuk menyuap Tuhan. Tuhan itu cuma minta kita taat kepadanya. Udah titik. Karena itu saudara-saudara jangan bermusuhan dengan standar Tuhan. Lakukan standar Tuhan. Kekudusan itu adalah berkat. Bukan hukum Taurat untuk merebut dari kebahagiaanmu. Merebut kebahagiaanmu, tetapi justru untuk memberikan sesuatu yang indah dalam hidupmu. Katakan amin. Kita lanjutkan aja. Lalu ia bangkitlah raja dengan panas hatinya daripada minum anggur dan keluar ke taman istana. Akan tetapi Haman masih tinggal untuk memohon nyawanya kepada Ester. Luar biasa. Sang ratu. Karena ia melihat bahwa telah putus niat raja untuk mendatangkan celaka kepadanya. Luar biasa. Apa yang mengikuti kasih? Tulis baik-baik. Apa yang mengikuti kasih? Pengaruh. Gereja memiliki pengaruh terdahsyat di atas muka bumi. Kalau parlemen dan sebagainya bisa mempengaruhi presiden, ini itu bisa mempengaruhi ekonomi. Soros katanya bisa mempengaruhi naik turunnya currency atau emas. Ini para orang-orang pintar bisa mempengaruhi faktor-faktor dunia tertentu. Gereja bisa mempengaruhi semua, dia yang bisa mempengaruhi semua itu. Tidak heran pada gereja disebut punya kunci. Kita bisa buka negara kalau mau, Korea Utara, buka. Cuman kita belum cukup meyakinkan dia bahwa ketika imanmu mencapai taraf kesempurnaan, kata Paulus, siapa yang kau hukum di tengah-tengahmu akan terhukum oleh Tuhan. Itu luar biasa kata-kata itu. Paulus itu mengerti apa yang dia katakan. Ada sebuah perlombaan iman itu apa toh? Ada orang berkata perlombaan iman itu adalah perlombaan untuk mendapat achievement. Salah. Alkitab berkata bahwa tanpa iman seseorang tidak bisa menyenangkan Tuhan. Without faith one cannot please God. Perlombaan iman adalah perlombaan to please God. Kunci kerajaan surga saya jelaskan di kebaktian sebelumnya. Orang kira adalah kunci doa. No. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan. Jadi doa itu bukan iman dan puasanya. Doa orang benar itu jangan dihilangin. Orang benar. Bila dengan yakin didoakan itu baru aktivitasnya. Kunci kerajaan surga itu bukan kunci doa. Itu kunci hatinya Tuhan. Kalau Tuhan berkata bahwa hati raja di tangannya bisa disetir kanan kiri. Hati Tuhan bisa disetir oleh gereja ke kanan dan kiri. Bukan karena Tuhan bodoh. Seperti saya tadi, tea party. Tuhan memang memberikan dirinya dikendalikan oleh kita. Kalau memang dia gak percaya, dari awal dia sudah gak kasih kunci itu ke kita. Kunci kerajaan surga bukanlah kunci peperangan rohani. Kalau Anda bisa pikat hati Tuhan, Anda bisa taklukkan setan terbesar di neraka. Kalau Anda bisa luluhkan hati Kristus, Anda bisa hancurkan hati orang yang paling berdosa, Hitler sekalipun. Jikalau gereja Tuhan tahu bagaimana bertumbuh di area ini, tak ada lagi batas multiplikasimu. Aku akan perintahkan kekayaan seberang untuk datang ke sini punya kaki, jalan kaki, nggak naik pesawat untuk menemui
engkau di depan rumahmu. Aku akan perintahkan kepada tetangga sebelah untuk menggendong anak-anakmu. Sehingga mereka berkata, minggirlah, tidak cukup tempat bagiku. Apa yang kau minta? Jalan cempaka. Kecil. Kalau engkau bisa meraih hati Allah, jangankan jalan cempaka, tanah Kanaan pun semua yang kau injak akan menjadi milikmu. Tapi dengan serakah tak akan terjadi. Hanya lewat kasih kita bisa pengaruhi. Apa yang membuat yang mengikuti kasih? Yaitu pengaruh. Dan akhirnya Haman tahu bukan dia yang paling berpengaruh sama raja. Dia mengaku di hadapan raja dan ratu, gemetar dia. Dia baru tahu bahwa raja dan ratu lebih dekat daripada yang dia kira. Selama ini dia kira dia bisa tahan raja, dia bisa kendalikan raja lewat undang-undang. Ada satu yang lebih berkuasa dari undang-undang. Mau tahu apa? Saya sudah beritahu minggu lalu. Bantal. Presiden bikin undang-undang. Mau tahu nggak? Yang lebih berkuasa daripada ketua MPR, ketua DPR, Kapolri, kepala TNI, semuanya itu mau tahu bagi kehidupan presiden kita Bambang Yudhoyono? Yaitu Ibu Ani Yudhoyono. Dia cuma bisa bisikin di sebelah, papi jangan ke sana. Sudah berbeda. Kita itu dibantal. Kita lebih berkuasa dari hukum Taurat manapun juga. Yaitu hukum kasih. Semua hukum bergantung dengan itu. Semoga Anda bisa menemukan rahasia-rahasia ini untuk multiplikasi. Saya ajari Anda gimana merayu Sang Maha Kuasa. Dan saya pun masih terus belajar. Saya adalah abdi dalam ceritakan ke Anda. Dari hadirat Tuhan saya temukan yang namanya pelajaran ini. Dan dari pengalaman juga tentunya. Kita baca lebih lanjut. Saya sudah mau selesai. Oh haleluya. Jadi mulai sini kita harus tahu bahwa yang namanya Matius 22 ayat 37 gak usah dibuka. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap pikiranmu, kekuatanmu. Tidak cupu. Katakan kanan kirinya, belajar bahasa anak muda. Minggu depan ada Valentine with Parents. Katakan perintah pertama, kasih tidak cupu. Ayo ngomong satu sama lain. Iya, haleluya. Nanti setelah doa berkat, Titi DJ. Hati-hati di jalan. Ayat 8. Ketika raja kembali dari taman istana ke dalam ruang minuman anggur, maka Haman berlutut pada katil tempat Ester berbaring. Maka tita raja masih juga ia hendak menggagahi sang ratu di dalam istanaku sendiri. Jadi salah kaprah. Tatkala tita raja itu keluar dari mulutnya, maka diselubungilah orang muka Haman. Akhirnya yang mati adalah musuh-musuh Tuhan. Sembah Harbona. Luar biasa, katakan Harbona. Saya mau bicara soal Harbona sebentar lagi. Sembah Harbona, salah seorang sida-sida yang di hadapan raja. Lagi pula, asal ngomong nih. Lagi pula, tiang yang dibuat Haman untuk Mordekai, orang yang menyelamatkan raja dengan pemberitahuannya itu telah berdiri di dekat rumah Haman 50 hasta tingginya. Lalu tita raja, sulakan dia pada tiang itu. Kemudian Haman disulakan pada tiang yang didirikannya untuk Mordekai. Maka surutlah panas hati raja. Siapa Harbona? Ini orang paling dibenci sama Haman, mau tahu nggak? Bukan Esther, yang paling dibenci bukan Mordekai. Di akhirnya Haman sebelum meninggal dunia paling dongkol sama Harbona. Him and his big mouth. Dia dan mulut gedenya. Raja nggak tahu tiang sula itu. Kalau Anda baca pasal-pasal sebelumnya, nggak diberitahu. Dia belum ngomong, belum sempat. Raja tinggikan Mordekai. Jadi raja nggak tahu menahu. Esther apalagi kalau dia tahu kan sudah gugup dulu, nggak sampai nunggu perjamuan hari keesokannya. Dia pasti nggak bisa tidur. Harbona yang tahu. Berarti Harbona ada di sisinya Haman. Haman ini orang yang hati-hati, intelnya zaman itu. Dia nggak sembarang orang di sekelilingnya yang tahu dia punya rencana. Apalagi kalau belum diproposalkan ke raja. Tahukah yang disebut dengan musuh gali lubang jatuh di dalam lubang sendiri? Tahukah bahwa Tuhan untuk bisa mengalahkan musuhmu siapapun atau apapun itu juga, Tuhan kadang-kadang bisa pakai sesuatu yang sifatnya iseng, figuran, maupun kebetulan. Saya ajak untuk Anda bisa lihat, Harbona itu mungkin salah satu sida-sida yang rankingnya di bawah. Yang gak ada perannya apa-apa. Dan Anda jangan kaget nanti. Semua terjadinya di pihak musuh Anda itu konyol banget. Kalau ada yang memeras Anda hari ini, ada yang menekan Anda, nanti Anda akan lihat. Mereka matinya satu-satu sia-sia. Seperti kutu itu. Masuk ke minyak tanah. Pernah lihat? Matinya cuma begitu aja. Saya ajak lihat Harbona. Mari kita cari Harbona itu di mana. Kok muncul cuma sekali saja? Coba kita lihat ya. Ini kan dibilang katanya sida-sida kan? Ayo kita lihat pasal 1 ayat 14. Ester 1:14. Buka sedikit. Mari kita sekarang cek sedikit orang-orang terdekat dengan raja. Siapa tahu Harbona itu orang signifikan.
Kalau di antara kita merasa bahwa semua keberhasilan itu harus terjadi lewat koneksi-koneksi yang luar biasa di dunia ini, Anda akan salah. Pertolongan seringkali datang dari tempat yang paling tidak terduga, dan demikian juga penghakiman. Ya. 1 ayat 14, ini orang yang dekat, jangan yang sida-sida dulu, tapi kita cari orang yang dekat dulu. Kita cek namanya ada nggak di sini ya, dan jangan jadikan ini nama bayi Anda. Adapun yang terdekat kepada baginda ialah Karsena, Setar, Atmata, Tarsis, Meres, Marsena, dan Memukan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada namanya Harbona? Nggak ada. Kita lihat lagi, coba cek siapa tahu dia nongol di mana. Pasal 2 ayat 14. Udah temukan? Pada waktu petang, ia masuk. Dan pada waktu pagi, ia kembali bicara tentang cewek-cewek yang ikut kontes jadi ratu. Tapi sekali ini di dalam balai perempuan yang kedua di bawah pengawasan Saasgas. Sida-sida raja, penjaga para gundik. Lihat, ada ketemu kata Harbona? Berarti orang ini isengan. Figuran. Dan orang ini juga cuman kebetulan. Saudara tahu, pada waktu seseorang membanggakan dirinya, kalau Anda ada orang di sini yang tidak bisa tidur karena semalam-malam memikirkan bagaimana meninggikan dirinya. Bagaimana dia bisa memberi dirinya sendiri kado terbaik dalam kesombongan hatinya. Tuhan malam itu juga akan merancangkan kejatuhanmu dengan memalukan. Saya dengar sebuah cerita dari seorang pas pampres. Seorang kawannya yang terkenal sangat-sangat sombong. Juara karate nomor 1. Sabuk hitam sudah ban yang sabuknya juga cuma hitam tapi dannya yang sudah dan tertinggi. Dan lain-lain. Dia berkelahi gak pernah dan dia ditakuti, disegani, tapi sombong bukan main. Mau tahu terjadinya gimana di ibu kota dia meninggal dunia? Dia melukai hati seorang supir bajai. Helica di sini dulu. Kurus krempeng kecil. Dan dia supir itu gak terima. Padahal tahu dia tentara. Peduli amat zaman lapar seperti ini orang gak lihat. Gak lihat. Apa kalau di India itu apa namanya? Kasta Anda. Dia ambil parang. Ditusuk dari belakang. Juara karateka. One step dead. Gak bisa melawan. Si supir bajai tidak terluka kecuali masuk penjara. Ketika engkau merasa di atas awan, Anda akan jangan kaget yang menusukmu adalah Harbona. Karena itu jangan kasar dengan siapa saja yang di luar sana. Siapapun jangan pernah kasar. Kalau Anda perlu keras, keraslah untuk prinsip. Jangan pernah kasar. Harbona bisa menusukmu dari belakang. Demikian pula sebaliknya. Harbona bisa menolongmu. Jangan pernah anggap, anak jalanan, mikir. Jangan begitu. Siapa tahu nanti ketika ban Anda gembos, dialah yang usir preman. Tuhan selalu mengirim pertolongan dari tempat yang tidak terduga. It could be anyone. Dan kalau Anda berkenan pada Allah, Tuhan kirim Harbona mencelakakan Haman. Jangan kaget, musuh Anda akan seperti kutu mati di minyak tanah. Lewat kejadian konyol sekali. Tiba-tiba, saya ngomong yang ekstrim. Tidak semuanya yang ekstrim, oke? Tidak semuanya hidup atau mati, oke? Saya dengar cerita bagaimana ada orang yang begitu diperas oleh seseorang. Dan akhirnya yang memeras dia suatu hari main tenis. Gitu aja, lalu tiba-tiba berhenti, meninggal dunia. Pemerasan berhenti di sana. Karena yang memeras juga berhenti jantungnya memeras-meras. Konyol ya? Karena apa? Katanya sih, karena durian dan sate kambing. Katanya malamnya makan durian dan sate kambing. You can never know how your enemies will be killed by God. Melalui durian dan sate kambing. Harbona. Who is Harbona? And nobody. Out of nothing tiba-tiba masalahmu selesai. Gitu aja. Dan saya tidak bicara tentang mati melulu selalu secara fisik. Apapun yang terjadi tiba-tiba bisa. Nggak kerasa, nggak perlu ada pesta besar-besaran. Anda tiba-tiba lalu, gitu aja dari perangkap burung. Orang yang selama ini koar-koar, kejadian yang begitu pengku, suatu rintangan yang nggak mungkin terjadi, izin yang nggak pernah dikeluarkan, tiba-tiba gitu aja, begitu menggebu-gebunya, tiba-tiba diganti pejabatnya, gitu aja. Terus oke. Anda pikir, loh kok gini ya? Tuhan cuma bilang, gini-gini kecil, nggak usah dibesar-besarin. Ayo kita lanjut urusan yang berikutnya.
Carilah dulu kerajaan sorga dan kebenarannya. Yang gini-gini, kutu kecil. Kalau engkau berkenan padaku, Harbona yang kuutus. Gak perlu kau mengotori tanganmu. Tanganmu untuk apa? Tanganmu kerja untuk Tuhan. Mulutmu puji namanya. Kakimu berjalan cari jiwa. Upahmu besar di sorga. Jangan kotori tanganmu. Tetapi pakailah tanganmu untuk diangkat untuk menyembah. Woling kecang, Chan mei jiu ju wo shen. Angkat tanganmu. Mari sama-sama angkat tangan berdiri. Ni zheng wei da, he deng wei da. Woling kecang, Chan mei jiu ju wo shen. Ni zheng wei da, he deng wei da. Angkat tanganmu sama-sama katakan, kami memuji, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib. Angkat tanganmu, pakai untuk menyembah. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib. Pakai tanganmu, pakai mulutmu untuk menyembah Dia. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib, kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib, kami memuji, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib. Sekali lagi kami memuji, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tepuk tangan Tuhan Yesus. Segala puji, hormat, syukur, terima kasih. Kalau Engkau menyertai sepanjang minggu, kami boleh ada kesempatan untuk kami boleh sore-sore merayakan kemenangan demi kemenangan pada sore hari ini. Kami boleh bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu, kami mendapat firman, kami dikuatkan, disegarkan. Tuhan, kami percaya, kami semuanya bergantung sepenuhnya kepada Engkau. Mampukan Tuhan untuk kami semakin melekat kepada Engkau, perbarui motivasi kami, untuk kami percaya akan setiap janji-Mu. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Berkati jemaat-Mu, jamaah mereka yang sakit Kau sudah sembuhkan pada sore hari ini. Berkati pekerjaan mereka, apapun profesi mereka, pengusaha, wirasawan, profesional. Berkati mereka dengan berkat berlimpah untuk mengalami pelipat ganda dalam Engkau. Tuhan,
Juga berkati mereka masih pelajar, berikan hikmat, akal budi, berhasil. Berkati rumah tangga keluarga mereka. Terima kasih Tuhan. Dan segala kebutuhan cukup dan berkat berlimpah. Kami serahkan juga minggu depan dalam tangan-Mu. Yalah, dalam suasana Valentine dan tema keluarga. Kami percaya Engkau berikan hikmat. Sehingga firman-Mu pas menjadi kebutuhan, menjadi jawaban dari problem kami dalam rumah tangga keluarga, sehingga kami pulang membawa sukacita daripada mampukah kami membawa keluarga kami, untuk mereka yang khususnya mereka yang selama mundur atau mereka yang belum percaya, untuk melalui minggu depan keluarga Tuhan Engkau jamah dan mereka boleh menerima Engkau sebagai Tuhan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar kami pulang, kami tidak pernah berpisah kepada Engkau, sertai perjalanan kami tiba selamat di rumah masing damai sejahtera. Kami serahkan juga untuk kegiatan minggu depan, Selasa Connect Group dan Rebo kepada wanita dan summit, dan juga doa malam minggu akan datang. Kami percaya lawatan Allah yang luar biasa pakai hamba-Mu Philip juga untuk menyampaikan isi hati-Mu. Sidang jemaat kasih Tuhan, angkatlah kedua tangan-Mu dan terimalah dengan sukacita kasih karunia daripada Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus yang selalu berdoa syafaat untuk keberhasilan saudara, dan Roh Kudus yang akan membarui iman saudara, memberikan penghiburan, kekuatan, sukacita, damai sejahtera, kebajikan, kemuliaan, kelimpahan mulai saat ini sampai Maranatha. Katakan sama-sama, amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.